Oke. Aduh, asik banget. Aduh. Halo semuanya, selamat datang di Koreatown. Gila, ini udah episode keberapa? Sorry, udah lupa nih. Episode 4. Bentar, duduk gua. Munduran, disuruh PD-nya. Karena nih ya, PD Koreatown nih kadang suka tidak melihat kondisi gitu. Gua kan sangat tinggi ya orang. Tinggi gua 197 miliar. Kalau duduk suruh ke belakang begini tuh kagak nyampe. Nggak nyampe gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini syuting Koreatown tuh bikin gak berasa karena berasa banget kayak hiburan gitu. Liburan, lagi santai. Karena kalian lihat aja nih tempatnya. Jadi berasa apa nggak berasa? Nggak berasa kayak syuting maksudnya. Berasanya kayak liburan. Ini tempatnya Halfway Puri emang the best is mantap, top is the best ini. Nggak ada lawan, lihat. Kita bisa melihat bebek berenang, ikan lele diberi makan, suara-suara burung berkicau. Kurik kayak gitu. Jadi silakan kalian datang ke Halfway Puri yang ada di Jakarta Barat. Bukanya dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Kalau weekend katanya jam 3 pagi tutupnya. Jadi silakan datang, kongko-kongko, lihat nih tempatnya enak banget. Asri banget ini, asri. Banyak ini tanaman-tanaman, nggak tahu tanamannya asli atau palsu, kayaknya sih asli. Soalnya kalau gua cium, oh dapat oksigennya beneran, nggak bohongan. Oke, jadi kali ini episode keempat pembahasannya sangat luar biasa seru banget karena ngebahasnya akhirnya loh Koreatown nih kreatifnya bagus loh, bikininnya yang gua hatam banget gitu, my favorite gitu, Red Velvet. Gak sabar gua. Seru banget hari ini, kita kayak bakal seru-seruan banget, jadi kalian harus nonton ini sampai habis, oke? Idol K-pop tercantik sedunia menurut saya adalah orang ini. Siapa lagi kalau bukan Irene Red Velvet atau Baekhyun. Menurut gue Baekhyun ya, atau Baechu, kalau panggilan sayangnya kan Baechu ya. Baechu tuh nggak ada lawan kalau dari segi visual, dan bisa diakuin juga sama banyak netizen Korea bahkan internasional. Baechu ini atau Neng Irene ini adalah apa ya, ibaratkan wanita yang visualnya tuh tiada tara. Dan gak kebayang juga ya kalau Neng Irene itu kan umurnya udah 30-an gitu kan. Karena kan dia kelahiran tahun 29 Maret 1991. Tapi nggak kayak seperti orang yang kelahiran 91 gitu. Malah Neng Baechu itu seperti kelahiran 17 tahun. Anak-anak SMP yang baru lulus UN gitu. Karena nggak ada lawan kalau dari segi visual. Kayak bisa disebut ulzangnya idol K-pop ya Neng Irene gitu. Gila. Terus lo tahu nggak arti nama Irene itu apa? Apa tuh? Irene. Artinya Dewi Kedamaian. Tapi emang kalau ngeliat mukanya dia tuh damai hati. Kayak ibarat kan mikirin Kredivo, mikirin pay letter, segala macam pay letter tuh langsung adem gitu kalau ngeliat Irene gitu kan. Dewi apa, kedamaian. Dewi Kedamaian. Dewi Kedamaian, gila. Emang cakep banget sih itu dia. Ini ngomong-ngomong soal Daegu ya, kota lahirnya Neng Irene ya. Kota lahirnya Neng Irene itu merupakan kota metropolitan terbesar keempat di Korea Selatan. Daegu juga, kalau yang gua tahu ya, Daegu ini lumayan banyak mengelahirkan idol-idol K-pop tuh lumayan banyak. Dan gue nggak tahu ya ada dialeknya atau enggak. Dialek tuh kayak ibaratnya kalau di kita top ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, Daegu ini ada bahasa apa sebutannya? Logat. Iya, logat dialeknya. Nah, selain itu juga kota ini tuh terletak di kawasan pegunungan Yeongnam dan nama resminya adalah Kota Metropolitan Daegu. Jadi nggak cuma Daegu, tapi Kota Metropolitan Daegu gitu. Selain terkenal dengan banyak tempat wisata ya, Daegu ya. Daegu juga terkenal dengan industri logam, tekstil dan juga mesin. Gila. Wow. Ini ada pemandian air panas ini pemandian air panas bukan sih? Pemandian air panas bisa sekeren itu loh. Ada batu sama tanaman di tengah-tengah, kalau mandi kena batu gitu. Kocak juga. Nah, kalau kita ngomongin soal kota, apalagi Daegu ya, itu nggak cocok kalau kita nggak ngomongin soal makanannya. Karena makanan di Daegu tuh punya ciri khas yang luar biasa enak, dan bisa dibilang orang-orang yang datang ke Daegu tuh pasti makan ini. Yang pertama ada jimgalbi atau iga sapi. Ini bisa iga sapi atau iga babi juga. Ada juga napjak mandu. Ini mandu ya, mandu makanan Tiongkok berisi tahu.
ya. Ini kalau di Daegu. Jadi ini Jim Galbi Napjak Mandu itu adalah hidangan khas yang ada di kota Daegu. Oh ya, ini for your information aja ya. Di Daegu itu ada pasar malam terbesar yang ada di Korea Selatan. Jadi nggak cuma di Indonesia yang pasar malamnya ada Komedi Puter sama Biang Lala kecil. Di Daegu juga ada pasar malam, tapi nggak tahu tuh ada tong setan apa enggak, gue nggak tahu sih. Ada rumah hantu nggak? Rumah hantu ada pasti. Cuman tong setan nih kayaknya cuma punya Indonesia. Hanya Indonesia yang bisa bikin tong setan. Nah, ngomongin soal makanan ya, tadi makanan khas Daegu udah. Kita lagi bahas Neng Airin, Neng Becu. Kayak kurang lengkap gitu, seperti makan nasi tanpa garam kalau kata orang dangdut gitu kan. Nah, ini ada makanan yang disukain banget sama Neng Airin, yaitu adalah myeokguk. Nah, myeokguk ini sup rumput laut. Biasanya kalau yang gua tahu itu dihidangkan atau disajikan itu kalau ada orang yang lagi ulang tahun, itu dibikinin mamahnya. Jadi myeokguk artinya kalau kamu udah makan, umurnya nambah 1. Jadi kalau mau makan setiap hari, ya boleh nambah 1 tahun setiap harinya boleh. Ini kita nonton dulu Neng Airin atau Neng Becu masak myeokguk. Sebenarnya emang myeokguk tuh simple banget sih guys, masaknya kayak cuman rumput laut atau nggak paling dikasih side dish kayak sosis, daging, terus Indomie goreng boleh kalau niat. Ya Allah. Ini mohon maaf ya kalau gue sambil fanboying ya, soalnya gimana ya? Apa itu? Oh, soy sauce. Oh, oke. Gila. Dia nih ya. Perbedaannya Airin ya. Kalau masak tuh begininya nih. Set, benerin poni yang jatuh cinta rame-rame gitu. Kalau di hidup gua nggak relate gitu, nggak pernah gua ada ngeliat orang masak cakep, nggak pernah. Oke. Katanya ini tim kreatif dari Koreatown udah menyiapkan myeokguk yang bakal dimasak oleh siapa yang masak? Lola. Wow, apakah terjadi seperti ramyeon ya? Nah, anggap aja seolah-olah lo lagi mau masakin ini buat Airin. Oh siap, boleh. Jadi seolah-olah kayak imaginary girlfriend. Oke, kita tapi udah siap semua kan bahannya? Iya, Oke, boleh. Airinnya langsung yang gue suruh bawain kompor ya sekarang ya. Tepuk tangan untuk Airin. Mana nih suaranya Airin? Lagi syuting, kamera di situ jangan ngalangin blocking. Gimana nih? Sini. Oke. Baru pertama kali syuting nih. Ini ya? Oke. Ya. Ya. Wah, Airin ya rambutnya panjang sih ya. Cuman gak jenggotan sama kumisan sih. Wah, gila, ini harus gue appreciate dulu nih. Bentar. Ini lagi dihalangin blockingnya. Wah, gila. Gokil. Ini nggak kebalik nih, mohon maaf. Magang nih. Ini magang nih. Balik ya? Iya, terima kasih Mas Pujo. Gini. Terima kasih. Ini enaknya taruh mana nih? Taruh sini boleh. Terus? Nah, Udah. Dah. Ngalangin blockingan aja nih orang. Ya, ini yang mau gue appreciate bentar ya. Ini kenapa SNI? Di zoom. Ini helm apa panci? Ini ketinggalan nih. Ya Allah, nalangin blocking lagi ya. Udah, makasih. Ya. Cantik kan Airin versi Koreatown? Iya, ada janggutnya aja di sini nih. Sama jenggot sama kumis. Tapi kita udah ganti ya. Ini panci ya sebenarnya. Panci kita udah di-upgrade karena yang kemarin kebetulan lagi dipakai Perang Dunia keempat. Jadi diganti dulu sama yang baru akhirnya. Oke, jadi sambil prepare myeokguk, ini gue nyalain dulu myeokguknya. Kita udah disiapin myeokguk sama tim kreatif. Kendaliin dulu apinya. Nah, udah nyala. Buka dulu. Oke, panci baru. Katanya suruh hati-hati sama kreatif. Pancinya baru, SNI soalnya. Nah, ini myeokguk atau sup rumput laut ya. Ini biasanya dihidangkannya itu di Korea tuh tidak pedas. Jadi ini yang punya gue juga bening. Nggak ada cabe-cabean, nggak ada, apalagi yang bonceng 3 nggak ada, aman. Dan seperti yang gue bilang, ini biasa dipakai buat ulang tahun ya. Kalau ada ulang tahun dimasakin sama ibunya, atau juga bisa untuk menghormati ibu seseorang yang telah melahirkan selama beberapa bulan setelah melahirkan. Oh, jadi kalau baru lahir dikasih ini, beda sama orang kita. Kalau orang kita baru lahir dikasih jamu. Nah, itu perbedaannya.
Oke. Ini ada kimchi. Kimchi juga, dan ini apa sih sebutannya? Japchae. Ya, japchae. Karena ada fakta ya dari Neng Airin. Katanya Airin ini kalau makan lobak kimchi itu bisa tanpa suara. Gila. Tapi ini kita kimchi biasa ya, bukan lobak ya. Gue bisa nih bikin kayak challenge kayak Airin ya. Gue makan kimchi tanpa suara. Mau denger? Mau? Coba ya. Oke. Sorry, nggak boleh nyampah. Kimchi, tapi ini beda ya. Ini kan kimchi. Ini apa? Kimchi normal. Kalau Neng Airin tuh kimchi lobak. Bismillah. Mukbang. Itu nggak dikunyah dong namanya. Dengerin dah, ada suaranya nggak? Kalau nggak ada, berarti saya berhasil juga seperti Neng Airin. Bentar, ini pedes sumpah. Bagi minum dong, woi. Pedas. Tapi kimchinya enak sih. Mau cobain nggak? Ada yang mau cobain nggak? Udah nggak apa-apa, nggak usah dicopot. Biarin ada PPL. Nah, nih. Tuh, kapan lagi masuk air putih kan? PPL langsung. Kimchinya enak. Walaupun ini bukan kimchi lobak, tapi gue bisa lah kalau nggak makan nggak pakai suara bisa. Ini BTW belum matang ya? Udah matang belum nih? Udah membubul. Udah. Gimana sih katanya bisa masak? Nanya terus dari tadi. Ini Neng Airin nggak ada. Gimana Neng Airin? Tolong jawab. Kamu bisa jawab. Udah matang belum nih? Lihat. Udah. Oh udah. Oke. Kita matiin dulu. Oke. Nah, ini fakta selanjutnya untuk Neng Airin ya. Katanya di sebuah acara Kultu Show, seorang pendengar yang diketahui adalah teman sekelas Airin di bangku sekolah menengah, ia mengungkapkan rahasia menarik dari kepopuleran Airin di masa sekolah. Gila. Sumpah, ini gue lagi lihat foto. Wah, anjir, ini nggak masuk akal sih. Kayak mungkin kita ngiranya make upan gitu, dari dia zaman sekolah udah make upan. Ini kayaknya nggak make upan sih, tapi cantik. Bentar, ini dia pernah rambut pendek ya? Foto yang di atas tuh. Dia pernah, nggak pernah ya? Oh, kirain rambut pendek. Soalnya kalau kayak rambut sebahu gitu, tahu Sumedang, rambut sebahu sungguh enak dipandang. Ganteng juga, maksudnya kayak apa ya, cowok-cowok yang ganteng gitu, ganteng, tampan, rupawan gitu. Boleh diulang nggak tadi singkatannya gimana? Tahu Sumedang, rambut sebahu sungguh enak dipandang. Ini kita boleh sambil makan ininya nggak sih, myeokguknya? Boleh dong. Akhirnya pertama kali di episode ini, akhirnya hostnya beneran boleh makan ya adik-adik ya. Karena saya udah lapar, kita sambil makan, sambil bacain fakta tentang Neng Airin. Cia, panas. Ini beneran boleh dimakan, nggak dikasih racun kan? Boleh. Makannya gini aja biar kayak orang Korea. Panas. Oke. Guys, makannya guys. Makannya ya, guys. Yang di rumah ambil makanan, masak Indomie aja lu pada. Oke, jadi kita bakal yang tadi gue bilang ya, seorang temen Airin akhirnya mengungkapkan banyak rahasia menarik dari kepopuleran Airin. Jadi Airin itu bisa dibilang apa ya, idola satu sekolah gitu. Jadi kayak orang tuh rela-rela datang ke kelas-kelasnya Airin. Yang gue tahu ya, datang ke kelasnya Airin itu cuman buat ngeliat si Airin lagi belajar gitu, atau lagi ngapalin rumus matematika tuh diliatin aja gitu demi ngeliat kecantikan Neng Airin. Dan foto-foto dari pre-debutnya menurut gue juga udah bisa mengungkapkan kalau dia emang definisi cewek hits pada masanya sih, karena cantiknya nggak ada yang berubah gitu kalau menurut gue. Nah, ini ada juga sebelum jadi idol seperti sekarang, Airin ini pengen banget jadi reporter. Jadi sama kayak Kim Seokjin, sama kayak Seokjin BTS tadi. Jadi sebelum dia jadi idol, dia tuh pengennya jadi reporter gitu kan. Nah, Airin ini juga pernah jadi salah satu trainee di YG Entertainment. Dan Airin menjadi trainee di SM pada tahun 2009 dan menjadi salah satu trainee terlama di sana. Hingga akhirnya Airin berhasil debut bersama Red Velvet di tahun 2014 saat usianya 23 tahun. Bentar, kita swap dulu nih, cobain. Myeokguk. Panas ternyata guys.
Tapi enak sih, seger. Enak. Enak loh, sumpah. Kaldunya kayak ada apa nih ya? Kayak ada kaldu. Iya kayak kaldunya kayak ada rasa pizza ini kayak rasa pizza Domino gitu. Bolehlah Domino masuk. Ini apa nih? Ini apa nih? Daging ya? Iya, daging sapi. Oh, daging sapi. Ah, nggak usah pakai nasi lah. Cobain ya guys, makan. Enak, sumpah seger. Berarti umur gua sekarang nambah 1 tahun ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia visual. Kalau kita ngomongin Airin nggak lepas dari visual. Dari awal kita bahas visualnya Airin. Di tahun 2013, SM memperkenalkan Airin sebagai anggota SM Rookie melalui video berdurasi 30 detik. Dan dalam video tersebut visual kecantikan Airin yang sangat menonjol dan membintangi musik video seniornya yaitu Henry Lau yang berjudul 143 atau I Love You. Ini gue belum nonton loh BTW, sumpah. SM Rookie yang ini. Gue nonton dulu kali ya. Wah, gila. Sumpah gue belum nonton ini. Videonya cuma 30 detik tapi bikin jatuh cintanya selamanya. Gue suapin dulu dah, Neng Airin kali lapar. Halu banget. Ya Allah, cakep banget tapi sumpah. Ingat gak lo, itu soundtracknya drakor apa? Enggak, apa tuh emang? Boys Over Flower or Boys Before Flower versi Korea. Oh, BBF, E4. Oh, tapi nyanyi itu Sunday-nya. Oh gitu? Iya. Cantik banget. Shiny. Tapi emang dari belum, maksudnya apa ya, dari pre-debut atau jadi SM Rookie emang udah cantik banget sih. Ini sama ada satu lagi nih. Ini apa nih? Pre-debut lagi ya? SM Rookie. Coba kita nonton lagi. Oh, ada Nexology guys. Oh ya. Jadi kan dia SM Rookie sama Nexology ya. Oh, gue baru nonton sih. Buset, dipukul-pukul perutnya. Ngapain dia mukul-mukul perut? Oke. Oh, berarti dia, oh iya, dia kan masuk SM Rookie itu bareng sama Nexology, bener. Nah, ini yang baru gue bahas nih. Pre-debutnya Airin dan Seulgi. Jadi, sebelum debut menjadi Red Velvet, Seulgi dan Airin mempunyai project duo yaitu SR14 atau SR14. Lewat video yang diunggah akun resmi SM Town, Airin dan Seulgi terlihat dance untuk lagu Be Natural. Kali ini gue udah nonton, ini emang beres banget ini. Gue bertanya dong. Kenapa? Kalau lo disuruh milih antara Airin dan Seulgi, lo pilih siapa? Jangan pura-pura makan, Kevin. Jawab sekarang. Enak banget guys, sumpah. Keren banget deh, tim kreatif ini beli myeokguknya di mana deh? Kevin. Ini PPL ya? Enggak. Kevin, tolong dijawab, pilih siapa? Ya, kalau sesuai fakta, memang fakta lebih berbicara atau yang diketahui orang-orang, fanboy nomor 1 Seulgi di Indonesia adalah Kevin Ferdiansyah, betul. Tapi bohong kalau gue bilang gak suka Airin Maya. Allah, siapa yang gak mau cewek cakep begini nih? Nih. Ini kita boleh nonton gak sih yang Be Natural? Gue udah lama gak nonton ini nih. Nonton dong. Nonton ya. Sambil makan kan. Tapi beneran enak loh sopnya. Sup myeokguknya. Kayak apa rasanya? Kayak dia. Jatuh tuh kameranya. Oh, ini Airin yang rambutnya blonde nih ya. Bisa nggak kameranya tuh kalau idol gini nggak usah di close up gitu kan, jatuh cinta gitu jadinya kan. Ya udahlah. Nih nafsu makan gue bertambah loh nonton Airin guys.
Aduh, ya Allah. Cakep banget. Ini gue lagi berasa kayak reaction beneran, guys. Udah jangan lama-lama ntar jatuh cinta. Oke, tadi pre-debut. Sekarang kita akan masuk di pembahasan debut. Woi, apaan? Lagi makan. Woi. Kenapa ditutup? Ini bawa sekalian kalau mau dapin. Sumpah itu enak banget. Masih lapar gua. Mas, beneran lo bawa? Ya Allah. Baik, Kevin. Udah ya. Segmen makannya udah ya. Kerja lagi, kerja. Kevin, ayo kerja. Itulah ya, guys. Makanya kalau di Koreatown, krunya baik dikit, kreatif baik dikit, udah jangan dipuji. Karena ujung-ujungnya kita disakiti. Itulah sama, makanya cowok-cowok janganlah berjuang di awal. Kalau udah nggak dihargai, udah nggak usah gitu kan. Aduh, masih keinget lagi rasa miyokbuke beneran enak, sumpah beneran enak. Beli di mana itu tadi miyokbuke? Rahasia. Nanti kirim link ya. Oke, kita masuk di debut seorang Irene atau Baechu. Pas Irene masuk jadi trainee SM, itu dia umurnya udah 18 tahun ya guys ya. Jadi 2-4 tahun lebih tua dari umur trainee idol sebelumnya. Karena emang mungkin kalau awal-awal Red Velvet debut itu nggak banyak yang mengira Irene itu umurnya udah lumayan, bisa dibilang lumayan tua untuk seorang idol yang baru debut. Tapi kalau Irene kan mukanya nggak kelihatan karena ya seperti yang tadi gue bilang, seperti anak SMP baru lulus UN gitu. Nah, ternyata baru 5 tahun dia menjadi trainee, dia langsung debut bareng Red Velvet di pas umur 23 tahun. Ya seperti dengan member lain yaitu Wendy, Joy, Seulgi. Jadi waktu itu, kenapa? Oh iya, akhirnya perhatian banget ya Allah. Minum ini, jangan lupa PPL masuk di sini. Sah. Keren. Ya, jadi yang tadi gue bilang Red Velvet debut bersama Irene. Irene debut bersama Red Velvet maksud gue. Tapi waktu itu kan masih belum ada Yeri ya guys ya. Jadi baru 4 orang. Irene, Wendy, Joy sama Seulgi gitu. Ini dan member-member yang lain juga umurnya masih muda-muda banget. Seulgi di 20 tahun, Joy 18, Wendy juga 20 tahun. Jadi gue bisa bilang ya ini umur yang lumayan jauh sih. 3 tahun jaraknya sama Neng Irene lumayan. Nah, karena umurnya jauh ini juga Irene ini secara tidak langsung disebutnya atau punya julukan Oma gitu. Karena kan dia menaungi adik-adiknya gitu yang umurnya masih di bawah dia gitu. Makanya dia tadi suka masak miyokbuk guys, miyokbuknya enak gitu. Nah, ini foto debut awal-awalnya Neng Irene. Aduh, emang hati gue nih. Kevin, I have a Seulgi. Irene. Seulgi nanti dulu ya, aku buang dulu kamu. Ya, ini yang tadi gue bilang menurut gue tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan dari segi visual. Beneran gue nggak peres, ini beneran cantiknya paripurna. Definisi cantik luar dalam itu adalah Neng Irene sih menurut gue. Nah, ini dia debut subunit bareng Seulgi. Irene dan Seulgi itu kemarin pernah debut bareng subunitnya Red Velvet di tanggal 6 Juli 2020 dengan MV Monster atau album Monster. Ini gue mau nonton juga, udah lama nggak nonton nih pas MV-nya Monster. Tapi waktu Monster itu menurut gue konsepnya rada gahar sih emang. Tuh kan bener. Aduh, udah lama banget gue nggak nonton ini. Wah, dan ini melepas kangen banget karena udah lama kan waktu itu gue nggak nonton Red Velvet atau Red Velvet itu nggak comeback, udah lama banget. Dan akhirnya kita diobati dengan ya ini debutnya subunit Irene sama Seulgi di tahun 2020. Gokil. Nah, ini kita bahas yang baru aja terjadi, yaitu tanggal 28 November. Red Velvet itu kan baru aja ngeluarin mini album terbarunya yaitu The Rave Festival 2022 yang
salah satu MV-nya adalah Birthday. Gila, gue baru aja nonton dan akhirnya melepas rindu juga sama Red Velvet sebagai Reveluf sejati. Pasti sangat senang juga. Dan dia atau Red Velvet mencetak rekor baru, yaitu presale album Red Velvet Festival 2022 terjual sebanyak 700.000 keping. Ini presale loh guys ya, yang artinya di mana presale kayak pre-order gitu. Itu 700.000 banyak loh. Nggak yang harganya 100.000, 50.000, enggak, harganya mahal gitu. Dan akhirnya mencatat rekor baru, tapi yang seperti tadi gue bilang, sepanjang karir Red Velvet, ini adalah presale album terbanyaknya Red Velvet. Gila. Kevin, Yap. aku ingin bertanya. Apa tuh? Kalau kamu dapat kesempatan untuk ketemu Irene, apa yang akan kamu lakukan? Aku mau sombong ah. Aku ketemu Irene, ketemu Red Velvet itu udah nggak kehitung sih banyaknya. Kayak udah bentar, aku lupa deh. 3 atau 4 kali deh kalau nggak salah ketemu Red Velvet. Sombong amat. Jadi kalau dibilang dikasih kesempatan ya pengennya foto bareng, karena belum pernah foto bareng gitu sama Red Velvet, atau ya interview lah atau wawancara gitu, atau mereka promosi datang ke YouTubeku gitu, promosi di YouTubeku, karena kan Nengsel gitu suka nonton reaction loh, jadi dia pasti nonton lah sesekali kelibet, ini siapa ini orang masuk di reaction gitu. Jadi ya harapannya kalau misalkan bisa ketemu sama Red Velvet atau Neng Irene, pengennya foto bareng atau interview mereka sih pastinya. Nah, gue pengen banget lo bikin seperti kayak video yang berisikan isi hati lo untuk Irene, seolah-olah kayak surat virtual. Apa yang ingin lo sampaikan ke Irene? Ini teman-teman online jangan nonton ya. Saya tetap selgi kok sebenarnya. Tapi ya ini Irene lagi cantik aja guys. Emang di comeback ini lagi cantiknya luar biasa. Tunggu aba-aba gue ya. Kemana kamera yang mana? Dua-duanya? Ya, kesini dulu. Kesini. Nanti lo baru ke sana. Oke? Lo harus keluarkan isi hati lo yang terdalam tentang Irene. 1, 2, 3. Neng Irene, Neng Beicu, kamu tuh cantik banget. Cantiknya itu udah kelewat batas. Jadi kalau aku berharap sama kamu itu kayak mustahil gitu. Dan ya semua orang di dunia ini yang menyukai Red Velvet pasti akan sangat penasaran. Kamu akan pacaran sama siapa, pasti penasaran. Jadi ya kalau bisa kamu nggak usah punya pacar, stay single aja gitu, biar bisa di Halloween gitu kan. Tapi next lagi tetap aku sayang kamu ya next lagi. Oke. Ini nggak usah, udah sekali aja, malu. Ini nggak usah lagi. Buat Neng Irene. Lagi dong. Buat Neng Selgi. Setelah kamu mengutarakan terhadap Irene, apa yang akan kamu katakan ke Neng Selgi? Udah tadi udah aku WhatsApp sih sebelum ini udah WhatsApp. Oh gitu. Mau kerja dulu, maaf ya kalau lagi bahas Irene gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kamu kerja aja gitu. Selgi mah udah pengertian banget ya, udah sering. Masa ya gue pernah reaction sampai mandi demi ngeliat Selgi, hati gue bisa belok ke Irene, nggak mungkin tuh kayak. Kevin, sehat? Nggak. Oke, jadi seperti itu fakta-fakta tentang Neng Irene atau Red Velvet. Gue cuma mau menyimpulkan kalau misalkan kita harus tetap support Red Velvet karena ini comeback yang udah lumayan jarang nih. Red Velvet tuh comebacknya udah lumayan jarang. Jadi karena mereka baru aja comeback, kalian jangan lupa tetap streaming dan jangan lupa untuk beli albumnya, streaming MV Birthday pastinya. Jangan lupa juga buat teman-teman selalu nonton Koreatown, bisa nonton di Connex, website Connex yaitu www.connex.id. Tonton terus konten-kontennya Koreatown dan di Connex juga kalian bisa dapetin konten-konten inspiratif lainnya dan positif juga pastinya yang bisa naikin mood kalian setiap harinya pastinya. Di sana juga kalian bisa dapetin rewards yang gokil-gokil banget dari Connex Coin. Cara dapetinnya gimana? Kalian harus subscribe, kumpulin koinnya sebanyak-banyaknya untuk bisa ditukerin reward yang gokil-gokil kayak tiket Blackpink yang bentar lagi konser gitu. Jadi kapan lagi kalian baca atau nonton konten-konten inspiratif dapetin tiket Blackpink. Dan pastinya ya tonton Koreatown terus karena Koreatown juga ini salah satu program baru gua yang seru banget. Setiap episode itu pasti seru-seru. Jadi kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan ajak teman-teman kalian juga buat nonton Koreatown pastinya gitu kan. Ngapain mas? Udah mau buka mas. Ya Allah mas. Mau buka mas. Hujan juga mas. Itu tapi laptop saya mas. Jangan dibawa mas. Mas.
Woi, Mas maling ya? Mas maling nih, bukan OB nih.